Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pemirsa Lentera Umat MPU Aceh, kita bertemu kembali pagi hari ini dalam rangka membicarakan tema tentang mahar dalam perfeksi syariat Islam. Bersama kita telah hadir di studio yang pertama Abu Tengku Haji Bustami MD, beliau Ketua Komisi A MPU Aceh dan juga beliau salah satu pimpinan dayah di Kabupaten Aceh Besar. Assalamualaikum Abu, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Baik. Berikutnya narasumber kedua adalah Bapak Yusti SHI MAG. Beliau adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kutaraja, Banda Aceh. Assalamualaikum Pak. Apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa, kita saksikan yang berikut ini. Mahar pernikahan adat Aceh dikenal dengan istilah jelame dan umumnya berupa emas dalam takaran mayam. Besaran mayamnya bervariasi tergantung pada status dan kesepakatan keluarga perempuan dengan standar tertentu di setiap daerah. Selain emas, mahar juga bisa meliputi benda lain seperti uang tunai, peralatan ibadah, atau barang adat khas Aceh. Majelis Permusyawaratan Ulama MPU Aceh pada tahun 2016 telah mengeluarkan Fatwa MPU Aceh nomor 5 tahun 2016 tentang mahar dalam perspektif fikih, undang-undang, dan adat Aceh. Yang salah satu poin dari fatwa tersebut menyebutkan bahwa penentuan jenis, sifat, dan kadar mahar untuk perempuan perawan yang walinya mujbir adalah wali mujbir itu sendiri. Lantas, bagaimanakah mahar dalam perspektif fikih, undang-undang, dan adat Aceh? Simak selengkapnya dalam podcast Lentera Umat episode kali ini. Oke, baik Abu, untuk pertama sekali barangkali apa itu Bu Abu konsepsi mahar itu dalam syariat Islam? Pengertian mahar, apa syarat rukun? Silakan. Baik. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa kalau dari segi pernikahan rukunnya itu pertama suami, isteri, wali, dan saksi. Sedangkan mas kawin itu bukan rukunnya, juga bukan syarat untuk sah nikah. Sehingga kalaupun mas kawin tidak disebut dalam akad nikah, nikahnya tetap sah. Akan tetapi mas kawin itu tetap harus dibayar. Maka kalau tidak disebutkan dalam akad nikah, nanti setelah akad nikah disepakati berapa. Kalau tidak ada kesepakatan, nah di saat suami pulang dan sudah diterima oleh isteri, maka setelah itu suami wajib memberikan mas kawin dengan nilai mahar misil. Itu mahar misil ini bisa tinggi dari mahar biasa, bisa rendah. Jadi mas kawin itu bukan kita katakan harga seorang perempuan, bukan. Itu ada penghormatan yang ditetapkan oleh agama, sehingga tidak ada siapapun yang boleh menggugurkannya. Umpamanya ada seorang wali atau pihak isteri sendiri rela dia dinikahkan dengan seorang yang ia cintai dengan tanpa mas kawin. Walaupun disebut tanpa mas kawin dalam akad, tetap nanti setelah pulang sudah ada hubungan badan, wajib diserahkan mahar misil itu. Walaupun bukan rukun. Walaupun bukan rukun. Jadi itu tidak gratis dan tidak boleh siapapun menggratiskannya. Jadi itu sebenarnya mas kawin itu penghormatan agama terhadap perempuan. Ya. Dan itu bukan nilai seorang perempuan. Bukan nilai. Bukan nilainya. Bukan harga. Bukan harga, tapi itu penghormatan. Ya. Kayak kita memberi penghormatan kepada seorang, jangan lihat barangnya. Ya. Jadi ini penghormatan. Baik, Pak Yus, ini bagaimana Pak fenomena mahar
atau mas kawin ini di masyarakat Aceh sana? Ya, kalau kita lihat ya, kalau di masyarakat Aceh ini karena mahar ini identiknya dengan emas. Dalam bahasa Acehnya jelame. Jelame itu emas. Emas atau uang, tapi kebanyakan kita emas. Nah, kalau kita lihat sekarang, saya rasa di masyarakat itu ada satu gengsi. Iya, ada suatu gengsi. Maharnya segini, harus ini, ya. Apalagi mempunyai kakak, kakak yang beberapa kakak sudah menikah, emasnya sekian, adiknya pun harus mengikuti kakak. Nah, itu kita di Aceh sekarang. Berlaku emas ini bukan di seluruh Indonesia, khusus di Aceh. Keadaan sekarang, ya kan? Sekarang kan emasnya hampir 7 juta, ya, bahkan lebih 7 juta itu. Saya rasa kalau kecuali di media sosial kita biasa-biasa saja. Kecuali di media sosial yang ramai, ya kan? Yang ramai sekarang kan di media sosial. Itu bukan seluruhnya orang Aceh. Ya, artinya walaupun namanya mas kawin, dia tidak harus mas mahar itu. Iya, kalau menurut fikih tidak harus emas. Bisa berupa uang atau benda. Undang-undang begitu juga, uang atau barang. Adat Aceh. Iya, emas. Ya. Adat Aceh emas. Iya, emas atau uang. Tapi kebanyakan emas. Abu, apakah ada persyaratan minimal secara syar'i, misalnya harus mahar itu minimal ukuran tertentu misalnya, atau maksimalnya berapa boleh misalnya? Ketentuan syar'i gimana, Abu? Harga paling rendah dia punya harga. Kalau mau dihargakan. Barang walaupun itu hanya 1 pulpen. Nah, jadi kan ada cerita, ada seorang sahabat, Rasul bertanya, kamu sudah kawin? Belum ya Rasul. Mau kawin? Tidak mau. Tidak mau kawin. Diulang pertanyaan, tapi karena ini Rasul terus bertanya, ini saya murka dengan Rasul nanti. Iya, mau ya Rasul. Kalau kamu pergilah ke daerah fulan, katakan bahwa saya yang suruh, tolong kawinkan kamu dengan si fulana. Dia datang dan diterima. Karena ini perintah Rasul, diterima dengan ikhlas tanpa disebut berapa mas kawinnya. Lalu pulang, sampai ke Rasulullah, kamu punya apa? Tidak punya apa-apa ya Rasul. Berulang kali tanya, memang tidak ada. Akhirnya minta sama istri Rasulullah, bawa sedikit saja. Bahkan Rasulullah kan pernah menyatakan, iltamis walau bi khatimin hadis. Berikan kepada perempuan itu walau hanya cincin besi. Cincin besi. Jadi ini tadi yang kira-kira dia punya harga sekecil apapun. Kalau kita jual itu sudah laku, itu sudah boleh. 1 biji padi berharga, tapi 1 biji tidak ada harga. Tapi kalau sudah 1 kaleng, pokoknya sudah ada harga. Itu sudah sah dijadikan mas kawin. Jadi tidak ada satu persyaratan, ada ukuran standar minimal sekian, tidak ada. Yang penting dia punya harga, sudah sah dijadikan mas kawin. Punya harga sudah sah jadi mas kawin. Dan para pihak sepakat. Tentu saja ini sudah sepakat. Sudah disepakati, kan? Seperti pemuda tadi yang ditanya Rasulullah, dia tidak mempunyai modal apa-apa, kecuali sampai Rasulullah bertanya, apakah kamu bisa membaca Qul huwallahu ahad? Itulah sebagai mas kawinnya. Baik Abu, satu lagi Abu, yang menyepakati atau ikhlas itu siapa nih? Orang tua kah, ayah kah, atau si mempelai perempuan? Kedua-dua disepakati. Kalau dia masih pikir, pertama wali. Dan juga ditanyai kepada perempuan. Tapi kalau dia sudah pernah kawin, itu penentuan di sana. Pada perempuannya izin juga di sana. Karena wali tidak lagi bebas mau nikahkan anak yang sudah pernah menikah. Karena dia sudah pernah hidup dengan laki-laki, mungkin sekarang tidak mau lagi. Jadi itu diserahkan kepada si perempuan sesuai dengan fatwa kita, bahwa penentuan jenis
dan sifat kadar mas kawin itu, kalau yang perempuan adalah walinya yang mujibir. Okey. Kan? Kalau Kalau wali yang perempuan, mujibir itu akad, yang menentukan itu perempuan itu sendiri. Oh. Kan? Ini kan ada yang poin nomor 2, penentuan jenis dan sifat dan kadar mas kawin perempuan perawan yang walinya mujibir adalah wali. Itu kalau walinya mujibir dan si perempuan masih perawan. Poin ketiga, penentuan jenis, sifat dan kadar mas kawin untuk perempuan perawan yang walinya bukan mujibir, abangnya yang jadi wali. Itu perempuan itu sendiri. Ini beda. Kalau dia perawan yang nikahkan wali mujibir, wali yang menentukan mas kawin. Okey. Kalau dia perawan yang nikahkan bukan wali mujibir, bukan ayah, bukan kakek, tapi abangnya ataupun adiknya, itu dia yang menentukan Mas kawin. Kemudian penentuan jenis, sifat dan kadar mas kawin untuk perempuan tidak perawan adalah perempuan itu sendiri. Ya. Jadi ada dibedakan. ada beda. Dibedakan. Secara hukum. Secara Ya, hukum hukum begitu. Islam begitu. Tapi kalau kita ingin lebih harmonis, sekian bagaimana? Tapi kalau sekarang kebanyakan baik itu yang belum menikah ataupun sesudah menikah, tetap kesepakatan kedua belah pihak. Ya. Baik itu orang tua, yang bersangkutan perempuan itu, pihak keluarga laki-laki. Kesepakatan itu. Baik. Pak Sukri, kondisi hari ini kan emas naik ya, harga emas. Karena kita tadi maharnya emas, kan ini mahar mahal. Mahar. Mahal. Itu berdampak nggak Pak fenomena misalnya sebagai di KUA angka apa namanya? Angka pernikahan jadi turun statistiknya atau gimana? Ya itu jelas ya, karena faktor X tadi, faktor emas, faktor jelame itu penurunan pernikahan itu nampak sekali. Dari KUA. Tapi tidak secara signifikan, tidak terlalu saya rasa berkurang itu tetap ada. Tetap ada. Nah, gimana caranya ini Abu? Ketika emas mahal kan khawatirnya gini, apa namanya, anak-anak perempuan kita itu, pemuda kita itu mungkin akan melamar orang di luar Aceh karena murah-murah, kan kasihan nih anak-anak perempuan kita. Gimana itu? Nah, ini barangkali yang perlu dipahami oleh semua kalangan. Pertama, kita sebagai seorang wali, bapak dan ibunya, bahwa hikmah dari pernikahan itu hifdun nasli, menjaga keturunan. Itu yang harus diketahui. Di samping juga hikmahnya untuk menjaga anak-anak kita tidak terjumus dalam perbuatan yang keji yang dilarang oleh agama. Kita diciptakan semuanya, laki perempuan diberi hawa nafsu. Ada nafsu kita terhadap lawan jenis kita. Memang itu sudah fitrah kita demikian. Nah, maka ini fitrah ini harus dijaga. Lalu agama memberi solusi lewat perkawinan. Jadi perkawinan ini untuk apa? Hikmahnya apa? Menjaga keturunan dan menjaga keselamatan kedua pihak dari jatuh ke dalam maksiat. Maka oleh karenanya mereka harus dipertemukan. Karena itu hajat kan kebutuhan biologisnya. Betul. Ini harus kita jaga, harus kita lindung. Sementara mas kawin itu kan bukan harga tadi. Itu hanya penghargaan, penghormatan. Kalau kita jadikan perkawinan ini maaf ya seperti seolah ajang bisnis lah kan, bisnis ya. Ini kasihan nanti anak kita juga. Apalagi anak kita yang perempuan. Kita kan sifatnya menunggu. Menunggu. Tidak ada orang menawarkan anaknya. Karena kalau kita tawarkan kan, laki-laki kan nggak melamar ketika ditunggu karena emasnya nggak cukup. Itu atau gini ya Bu, ada nggak peluang MPU misalnya memberikan tausiah baru atau fatwa baru tentang misalnya bagaimana mendorong masyarakat itu atau orang tua itu menurunkan lah emas, jangan sampai puluhan. Bukankah dengan emas misalnya 5 mayam 7 mayam bukan berarti anak kita rendah kan, atau 70 mayam bukan berarti anak kita tinggi. Itu gimana Bu? Ada nggak peluang MPU? Dalam tausiah kita yang lalu ini kan fatwa kita tahun 2016 ya.
Ya. Ini fatwa kita 2016. Dalam tausiah kita itu sudah ada, walaupun tidak langsung, bahwa dalam tausiah nomor 1 itu dalam penentuan mahar perlu dipertimbangkan adat istiadat yang berlaku. Ya. Adat kita itu adat tadi kan, Adat, itu ya. dipertimbangkan. Ya. Nah, kalau memang adat kita segini, kita juga pertimbangkan yang lain juga. Ini kan kemaslahatan keluarga, Ya. kemaslahatan anak. Kalau kita harus ikut dengan kakak sebelum 15 mayam, Iya. harga emas hari ini 7 juta. 7 sekian. Iya. Siapa yang akan lamar anak kita? Iya. Umur terus bertambah. Ya. Jikalau terus bertambah umur, ini siapa nantinya akan melamar? Apakah kita sanggup menjaga? Ya, ini kita perlu pertimbangan. Kita si orang tua. Kita musyawarah dengan anak. Nah, kalau ayah pertahankan mas kawinmu seperti kakakmu, Kakaknya. ini mungkin mengkhawatirkan orang tidak akan datang. Biar dia tidak berkecil hati seolah-olah kenapa kita membeda-bedakan. Ya. Kita musyawarah dengan anak biar dia tidak merasa di nomor 2 kan. Kan kakak lebih mungkin lebih ada penilaian khusus. Kita musyawarahkan. Ya. Yang penting kita kan anak kita punya suami yang baik, yang bertanggung jawab. Untuk apa mas kawin terlalu banyak? Coba bayangkan, yang dibawa pulang seorang suami nanti, kalau memang tidak ada masalah, kan seumur hidup. Ya. Berapa banyak yang diberikan oleh seorang suami kepada seorang istri? Bahkan kadang-kadang di luar kewajiban diberikannya. Ya. Nafkah yang diberikan kalau memang suami itu punya kemampuan. Itu yang paling penting kan kehidupan sehari-hari. Ya. Di kemudian hari, bukan hari ini sebenarnya. Bukan di hari pernikahan. Bukan hari pernikahan, tapi masa depannya yang paling penting Iya, sebenarnya. betul. Setuju. Sehingga dalam agama boleh juga kalau istri nanti memberi sebahagian mas kawinnya kembali kepada suami sebagai modal usaha, karena itu untuk kepentingan bersama. Baik. Jadi ini perlu pertimbangan kita sebagai orang tua tentang mas kawin. Ya. Baik, Pak Yus, ini kan Undang-Undang Perkawinan Ya. menyebutkan salah satu azasnya, jika nggak salah, itu kan mempermudah pernikahan. Mempersulit perceraian. Kira-kira apa upaya Kementerian Agama ini untuk mempermudah perkawinan jika dihubungkan dengan mas ini, mahar di Aceh khususnya? Mungkin ya, kami di KUA itu di kecamatan ya Pak ya, Ya. Atau di Kementerian Agama ya, mensosialisasikan itu. Yang pertama pernikahannya di kantor. Oke. Itu selain ini di luar daripada mahar ya. Ya. Pernikahan di kantor itu gratis. Itu selalu kami di baliho-baliho, di kemenaknya, penyampaian ke masyarakatnya, itu nikah di KUA gratis. Ya. Ya. Kalau dibandingkan dengan ke masjid kah, ke rumah ya kan, itu membutuhkan bayar. Tapi kalau di KUA memenuhi persyaratan, Ya. rukun dan syaratnya, nikahkan selesai. Oke. Ya, itulah. Tapi kalau masalah mahar itu tadi, itu kita paling bisa menyampaikan, ya menyampaikan secara hukum, ya kan, secara hukum fikih begini. Ada kasus wanita di Jemaah Rasulullah yang menikah dengan sepasang sandal, Ustaz ya, sepasang sandal. Maharnya. Ya. Kalau sekarang kita beri contoh seperti itu ya boleh-boleh saja, tapi masyarakat bisa nggak mengikuti? Mungkin nggak. Tidak seperti dulu. Ya, artinya Kementerian Agama belum pernah ya maksudnya melakukan sosialisasi, mengundang para orang tua misalnya bagaimana emas itu bukan harus tinggi gitu. Ada nggak forum-forum itu misalnya? Paling di tingkat BIMWIN ya. BIMWIN kan ada. BIMWIN artinya orang sudah menikah kan? Belum. Menuju Mau menikah. Ya. Mau menikah, walinya ya kan. Ya, artinya itu kan sudah terjadi kesepakatan berapa mahar kan? Sudah. Ya. Terus kemudian kita misalnya ada lintas sektor ya kan di kecamatan, mungkin kita menyampaikan juga. Coba upayakan dengan keadaan sekarang, Ya. supaya mas kawin itu tidak terlalu tinggi, karena tidak ada ketentuan dalam hukum emas itu tinggi. Ya. Karena mahar yang paling baik adalah mahar yang sedikit. Itu ya. Mahar yang paling baik adalah mahar yang sedikit. Baik, selanjutnya kan tingginya mahar ini mempengaruhi nggak pada jadi angka perceraian jadi rendah
Karena sisi lain kalau kita lihat ini di Aceh angka perceraiannya kan tinggi sekali. Apakah nggak ada hubungan atau keterkaitan tuh? Seharusnya kan maharnya tinggi, orang kan mikir-mikir kalau mau cerai, tapi ini kok Iya, kalau dari segi perceraian itu memang kalau masalah mahar ini kesepakatan sebelum nikah. Iya, betul. Ya, kesepakatan sebelum nikah, bahkan kesepakatan dua belah pihak, baik pihak orang tua laki-laki maupun pihak orang tua perempuan. Itu kesepakatannya. Kalau terjadinya angka perceraiannya setelah pernikahan, berarti kesepakatan emas itu, mahar itu sudah selesai. Nah, mungkin faktor lain yang menyebabkan perceraian. Faktor ekonomi karena susahnya mencari lapangan kerja kalau sekarang, kemudian banyak terjadi judi online, KDRT. Justru perceraian sekarang bukan lagi kebanyakan KDRT, ya kan? Kalau saya teliti itu bukan lagi KDRT, tapi judi online. Kemudian lalai tidak memberikan nafkah kepada keluarga. Kalau sekarang fenomena di Banda Aceh banyak itu laki-laki maupun perempuan banyak di kafe-kafe, lupa dia apa kewajibannya. Seperti itu. Jadi nggak ada hubungan ketika misalnya maharnya mahal itu kesepakatan sebelum menikah. Ya, orang nggak usah cerai lah, nanti kawin lagi mahal nih. Nggak ada ya. Oh, itu bisa jadi ada. Karena maharnya terlalu tinggi, kita beri masukan juga rugi, ya kan? Kalau udah kasih mahar 20 manyam misalnya, kalau di Aceh ada yang 30 manyam, justru ada yang 60 manyam, Ustaz. Itu di Kecamatan Bandaraya. 60 manyam, pernah 60 manyam. Berakhir dengan perceraian. Enggak, maksudnya ketika ya, mudah-mudahan jangan berakhir dengan perceraian, dengan maharnya segitu mahal ya, segitu banyak. Itu maksudnya. Oke, baik. Abu, ada enggak peluang, saya kembali ke tadi ini, Abu, MPU Aceh saya mengintervensi masyarakat, mendorong masyarakat melalui khutbah Jumat dan lain-lain, bagaimana? Iya, boleh saja. Tapi karena ini menyangkut dengan sifat, kan, menyangkut dengan pribadi setiap keluarga, kita tidak bisa ikut campur. Tapi kita bisa memberi pencerahan bahwa Rasulullah pernah juga menyatakan bahwa sebaik-baik wanita yang mas kawinnya rendah, sejelek-jelek wanita yang mas kawinnya tinggi. Itu ungkapan Rasulullah. Tentu kita coba pahami makna di balik itu apa. Kenapa mereka harus tinggi? Apa ada sifat gengsi dan segala macam? Nanti kalau terlalu tinggi kan kadang-kadang orang beranggapan kita terlalu material. Ini kalau kita coba, kita coba memahami ungkapan Rasulullah tadi bahwa sejelek-jelek wanita yang mas kawinnya rendah. Yang jelek itu yang tinggi, yang baik itu yang rendah. Sedikit. Jadi kan ada makna yang lain di balik. Kenapa terlalu tinggi? Apa yang diharapkan? Bukankah suami itu yang akan menafkahkannya seumur hidupnya? Seluruh harta suami nanti akan dinikmati bersama-sama. Kenapa harus dibebankan dari awal? Jadi ini akan ada image nanti bahwa kita kadang-kadang terlalu material. Kan? Kadang-kadang seperti ini. Jadi kita perlu mungkin dalam khutbah, dalam pengajian kita coba beri pemahaman. Mungkin cara ini lebih efektif. Yang paling penting tadi bahwa ini bukan harga. Bukan harga. Kan bukan harga, tapi dan sebaik-baik ini penghormatan pihak laki kepada seorang perempuan. Yang tetapkan penghormatan itu agama, syarak. Sehingga tidak ada yang bisa menggratiskannya. Ini yang perlu kita pahami. Dan juga tadi bahwa ini demi keselamatan masa depan putri kita. Pertama, dia punya pendamping hidup. Jangan setelah tua dia sendirian juga. Yang kedua, menyelamatkan dia daripada pengaruh hawa nafsu. Ini sangat penting dipertimbangkan. Walaupun kita sudah adat, kita mas kawin segini. Kadang-kadang kita kena pengaruh adat, berapa mas kawinnya? 5 manyam. Kok murah? Ini kita mau terpengaruh dengan anggapan-anggapan orang lain. Ketika murah dianggap rendah. Dianggap seolah-olah kita rendah. Kita punya prinsip. Yang datang itu siapa? Maaf, saya tidak sebutkan nama. Ada orang tua kita. Saya bukan melihat yang lain. Saya butuh orangnya. Sesuai dengan hadis, kalau datang kepadamu orang yang saleh, yang pantas untuk melindungi anakmu, terima dan nikahkan dia dengan anakmu. Jadi yang kita butuh orang yang melindungi, yang menafkahi anak kita seumur hidup.
Itu yang kita butuhkan. Ya. Nah ini. Abu, ketentuan-ketentuan syar'i seperti ini sepertinya belum sampai ke masyarakat atau sehingga masih tingginya menerapkan mengharapkan mas kawin itu. Padahal landasannya kan udah ada. Ya. Sebagus-bagus perempuan yang maharnya rendah. Ya. Apakah para orang tua nggak tahu, belum sampai dakwah nih? Mungkin begini. Ya. Kan kalau kita sampaikan dalam khutbah umpamanya, Ya. kan tidak selalu setiap Jumat. Ya, Mungkin betul. di saat khatib menyampaikan persoalan ini kita nggak hadir. Iya. Atau di dalam pengajian ini kan banyak. Ya, betul. Sudah banyak pengajian. Tapi kadang-kadang kita tidak hadir. Kalaupun hadir di saat pada bab-bab seperti ini, Iya, betul. makanya pengajian ini harus rutin. Harus rutin. Khutbah ini harus rutin. Hari ini Dakwah harus terus. harus rutin kita ikut. Karena kita tidak belajar secara khusus. Kan Ya. harus kita pahami hikmah di balik ini semuanya apa. Ya. Jadi ada prinsip kita yang saya mau orangnya, Ya. bukan mas kawinnya. Jadi penting sah nikah, sudah mas Ya. kawinnya sekedar saja, karena bukan mas kawin yang perlu, orang yang akan melindunginya seumur hidup, pengganti kita. Ya. Karena dia wajib taat nanti kepada suaminya. Kita harus tidak boleh ikut campur lagi kan? Ya. Karena itu tanggung jawab seorang suami. Ini yang penting dipahami oleh kita semua lah. Walaupun kita belum anak kita belum dewasa, tapi ini harus kita pahami. Walaupun kita juga remaja, nanti kita punya anak akan mengawinkan anak. Ini perlu. Baik, Abu. Pak Isti, ini apa nih upaya Kementerian Agama? Bagaimana mensosialisasikan ini ke masyarakat dalam era seperti ini, dalam era teknologi komunikasi? Ini apa yang Kementerian Agama akan lakukan atau sudah lakukan? Ya, seperti Ustaz tadi bilang ya, kami mungkin Kementerian Agama ataupun KUA di kecamatan itu ada penghulu, ada penyuluh juga. Bisa mensosialisasikan kepada masyarakat melalui pengajian-pengajian, majelis taklim dan ceramah-ceramah, khutbah, bisa menyampaikan kepada masyarakat dengan keadaan seperti ini. Mari sama-sama kalau bisa maharnya itu jangan terlalu Mahal. tinggi, mahal ya kan? Karena tidak ada ketentuan hukum maharnya itu harus Karena tinggi. bukan rukun tadi. Bukan rukun ya kan? Syarat. Ya. Baik. Syarat atau wajib. Ya. Abu, terakhir ada yang ingin disampaikan sebagai closing statement? Ya. Baik. Ya, kita berharap kepada kita semua, baik masyarakat Aceh ataupun yang di luar, bahwa perkawinan itu sunnah dan syariat, bahagian daripada maqasid syariah untuk menjaga keturunan dan melindungi kita semua dari jatuhnya dalam jurang maksiat. Maka agama membolehkan laki dan perempuan itu hidup bersama dengan diikat satu ikatan nikah. Namun agama memberi penghormatan kepada seorang perempuan berupa mas kawin. Ya. Tapi itu bukan harga. Maka mas kawin itu jangan kita jadikan tolak ukur. Ukuran harga anak kita itu bukan harga tapi penghormatan. Dan yang paling penting bahwa perkawinan ini untuk menjaga keturunan, ada punya anak, nanti anak yang saleh yang berdoa kepada kita, dan juga perkawinan ini menyelamatkan agama. Ya. Begitu kita kawin, syatrul iman kan? Kita sudah menutup syatrun. Sebahagian iman kita sudah terjaga. Hanya sebahagian yang lain yang harus dijaga. Artinya ada, begitu kita berumah tangga, sebahagian iman kita sudah terlindung dalam hal ini. Baik. Silakan Pak Yusti, barangkali statement terakhir. Ya. Dengan di Aceh ya, keadaan seperti ini, marilah orang tua ya, walaupun ada kesepakatan bersama antara kedua belah pihak, kalau kami mengharapkan mas kawinnya sesuai dengan tuntutan fikih ya, Islam tidak terlalu tinggi. Kemudian kami mengajak kepada masyarakat, mari kita menikah di KUA gratis. Dengan tidak ada biaya tambahan. Baik. Demikian podcast kita kali ini. Sampai ketemu di podcast berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.